Selamat Sabat. Judul renungan pada hari Sabat yang indah ini adalah Daniel 10 dan umat sisa. Daniel 10 adalah penglihatan yang terakhir yang Daniel terima. Mari kita pelajari Daniel 10 dan Daniel 8 dan 9 sehingga melihat nasihat apa yang baik bagi kita di penghujung zaman akhir ini. Daniel 10 ayat 2 dan 3 berkata, pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Nah, di sini seringkali orang bergumul. Yang pertama adalah tentang daging dan anggur, tidak masuk ke dalam mulutku. Orang mungkin berpikir jangan-jangan Daniel sudah berubah. Awalnya dia tidak makan daging, sekarang dia makan daging. Ya. Ini sebuah bahasa yang menyatakan tentang makanan. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan kalau dikatakan meat itu bukan berarti harus daging, tetapi makanan. Ya, meat and drink itu artinya makanan dan minuman. Tetapi seringkali terjemahnya demikian. Daniel tidak berubah, hanya dia mau sampaikan kepada kita bahwa dia berpuasa. Makan dan minum dia tidak lakukan. Nah, mengapa Daniel berkabung dan berpuasa? Daniel berdoa sebab Daniel tidak mengerti tentang penglihatan yang diberikan kepadanya. Kita buka Daniel 8 ayat 27. Daniel 8 ayat 27 berkata, maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Dan jika kita baca ayat 15, dikatakan di sana dalam pasal yang sama, ayat 15 dan 16 berbunyi, sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Yang seperti seorang laki-laki dan bersuara manusia itu adalah anak Allah. Dan dia memerintahkan Gabriel untuk memberikan pengertian kepada Daniel yang berusaha memahami penglihatan yang diterimanya. Tetapi Daniel tidak memahaminya. Lalu Daniel memperhatikan kumpulan kitab dan menemukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tentang masa 70 tahun. Yeremia 25 ayat 11 dan 12 berkata, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Yang ini Daniel mengerti bahwa masa pembuangan adalah 70 tahun dan masa itu akan berakhir. Itu sebabnya Daniel berdoa bagi bangsanya di dalam Daniel pasal 9. Jadi, oleh karena ada penglihatan yang tidak dapat Daniel mengerti, dan karena kelepasan sudah semakin dekat, Daniel berdoa, berkabung dan berpuasa 3 minggu penuh. Dan Daniel berdoa dan berpuasa, yaitu bulan Nisan. Daniel 10, 4 dan 5, pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas.
Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi pada hari ke-14 bulan pertama, hari Paskah. Pada bulan pertama, hari ke-14, orang Yahudi merayakan Paskah. Artinya, Daniel mulai berdoa, berkabung dan berpuasa sebelum Paskah dan sampai sesudah Paskah. Karena Paskah hari ke-14 dan dia 3 minggu penuh berpuasa, berkabung. Dan pada hari ke-24 dia melihat sebuah penglihatan. Nah, apakah pesan utama dari Paskah? Kelepasan. Pesan utama adalah kelepasan. Artinya Paskah adalah dilewati. Passover. Bahasa Ibraninya Pesach. Ya. Malaikat bila mana melihat darah di ambang pintu dan tiang pintu melewati rumah itu, anak sulung tidak mati. Pesan utama dari Paskah adalah kelepasan. Kita baca agar disegarkan kembali. Keluaran 12 ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini, yaitu ibadah Paskah? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati Passover rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Malam itu, anak sulung orang Mesir, mulai dari hewan sampai kepada manusia, mati. Dan Israel dilepaskan, yaitu kelepasan perbudakan jasmani. Dan kematian anak sulung itu adalah lambang dari kematian anak sulung sorga yang mati untuk kelepasan kita, yaitu dari perbudakan dosa. Matius 26 ayat 2 berkata, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Paskah adalah kelepasan, dan Daniel berdoa, berkabung dan berpuasa, bahkan tidak mandi, ya, dia tidak berurap, dia tidak mandi, untuk dia mengerti dan teristimewa untuk kelepasan bangsanya. Sebab dia memahami nubuatan Nabi Yeremia. Nah, apakah yang Daniel doakan? Kenapa sampai dia berkabung, tetapi juga berpuasa dan berdoa? Kita baca Daniel pasal 9, beberapa ayat. Kita cuplik supaya kita melihat pesan utama daripada doa Daniel. Kita buka dan mulai baca ayat 4. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Ayat 5. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ayat 11. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Ayat 15. Kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ayat 16 sampai 19. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem kotamu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Memang benar, Daniel ingin memahami penglihatan
yang diberikan kepadanya. Tetapi yang terutama bagi Daniel adalah pengampunan dosa akan tiba. Saat ketika seseorang harus merendahkan jiwanya, mengakui dosa-dosanya, merendahkan hatinya di hadapan Allah, dan bersiap menghadapi pertikaian besar. Bahkan 3 tahun sebelumnya, Nyonya White menuliskan dalam Review and Herald tanggal 16 Desember tahun 1884 paragraf 6. Jika kita hanya memiliki sedikit waktu, marilah kita manfaatkan waktu yang sedikit itu dengan sungguh-sungguh. Alkitab meyakinkan kita bahwa kita berada dalam hari pendamaian yang agung. Lambang hari pendamaian adalah hari ketika seluruh Israel merendahkan jiwa mereka di hadapan Allah, mengakui dosa-dosa mereka, dan datang di hadapan Tuhan dengan penyesalan jiwa, penyesalan atas dosa-dosa mereka, pertobatan yang sejati, dan iman yang hidup dalam korban penebusan dosa. Lambang saja sudah demikian. Bangsa Israel merendahkan jiwa, akui dosa, datang kepada Tuhan dengan penyesalan jiwa, penyesalan atas dosa-dosa mereka. Terlebih lagi kita yang hidup dalam masa kegenapan hari pendamaian. Karenanya teladan daripada Daniel untuk kita. Daniel 10 untuk umat sisa. Memang benar, ada yang rindu kita pahami, khususnya tentang nubuatan. Itu sebabnya orang getol dengan pelajaran-pelajaran nubuatan. Tetapi sebagaimana Daniel, bukan itu yang utama. Bagi Daniel dan bagi kita, yang terutama adalah kelepasan. Dan sebelum kita mengalami kelepasan, kita memerlukan pengampunan. Pengampunan akan dosa-dosa kita. Ingat kembali, jawaban doa yang Daniel terima. Daniel berdoa dalam pasal 9. Dan pada bagian akhir, Gabriel memberikan kepadanya nubuatan 70 minggu. Dan dalam nubuatan itu, bukan tentang penjelasan nubuatan, tetapi tentang keselamatan. Daniel 9 ayat 24 dikatakan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ini semua diberikan kepada Daniel sebagai jawaban doa untuk permohonan ampun akan dosanya dan dosa bangsanya. Yang diberikan adalah kelepasan rohani. Memang kelepasan jasmani akan menjadi bagian bangsa Yahudi, tetapi yang terutama adalah kelepasan rohani. Itu sebabnya dalam ayat 25 dan 26 dari pasal 9 dikatakan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, yaitu Masiah atau dalam bahasa Inggris Mesias. Seorang raja, ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan bukitnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi atau Masiah atau Mesias, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Inilah jawaban dari doa Daniel. Kelepasan dari dosa. Akan diutus dari sorga seorang Mesias. Seorang yang diurapi. Sebab memang Daniel berdoa untuk pengampunan dosa. Dia tidak langsung meminta Tuhan lepaskan, 70 tahun sudah mau selesai ini Tuhan, segera lepaskan kami. Tidak. Dia minta pengampunan dosa yang terutama. Itu sebabnya jawabannya adalah untuk kelepasan dari dosa. Daniel mengerti bahwa kelepasan dosa
mendahului kelepasan jasmani. Dan itulah yang Yesus ajarkan waktu dia hidup di dunia ini. Orang Yahudi menunggu Mesias untuk kelepasan dari penjajahan Roma. Tetapi sampai Yesus mati itu tidak terjadi. Sebab yang Yesus berikan adalah kelepasan dari perhambaan dosa. Yang Yesus berikan adalah kelepasan dari dosa oleh kematiannya di kayu salib. Padahal Yesus tidak bersalah. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Inilah jawaban doa Daniel yang rindu akan kelepasan bangsanya. Nubuatan tentang Mesias tersebut sudah digenapi. Kita semua sudah belajar. Ini merupakan bagian daripada penyegaran. Agar kita ingat fokus pesan daripada buku Daniel. Kelepasan dari dosa telah diwujudkan. Adakah kita mau terima? Adakah kita mau berdoa, berkabung dan berpuasa untuk pengampunan dosa? Kita hidup di masa hari pendamaian yang besar. Doa Daniel seharusnya menjadi doa kita. Sebab kita percaya Yesus datang segera. Kita percaya kelepasan segera tiba. Redemption draweth nigh. Dan tidak hanya itu. Perhatikan apa yang Gabriel sampaikan kepada Daniel. Daniel 10 ayat 12 sampai 14. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi saudaraku dalam Tuhan, pada waktu Daniel berdoa selama 3 minggu penuh atau sama dengan 21 hari, terjadi pertentangan besar, the great controversy, yaitu antara Gabriel dan raja orang Persia. Gabriel mempengaruhi raja orang Persia untuk melepaskan bangsa Yahudi, sebagaimana doa Daniel. Tetapi Raja Persia tidak mau. Sampai-sampai Mikael, anak Allah, harus datang untuk tolong Gabriel agar the great controversy ini dimenangkan. Yaitu oleh Mikael dan umat-umatnya menerima kelepasan. Perhatikan yang Roh Nubuat sampaikan dalam manuskrip 95 tahun 1903 paragraf 4 dan 5. Baik malaikat baik maupun malaikat jahat berperan aktif dalam hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan duniawi. Daniel menyerahkan jiwanya kepada Allah. Doanya yang sungguh-sungguh menggerakkan malaikat yang perkasa dari sorga untuk menolongnya. Namun, kekuatan setan sedang bekerja dalam pikiran Raja Persia untuk mencegahnya melakukan pekerjaan yang akan menjawab doa Daniel. Mikael sendiri, penghulu malaikat, datang untuk menolong Gabriel. Saat kita berdoa memohon akan kelepasan, baik dari dosa maupun kelepasan jasmani, terjadi pertikaian besar antara malaikat baik dan malaikat jahat. Ini terjadi saat kita berdoa. Itu sebabnya tidak cukup untuk kita berdoa sekali atau sekali-sekali. Karena dengan kita jarang berdoa, maka malaikat jahat bersukacita. Sebab itulah cara mereka agar kita tidak terima jawaban. Mereka buat kita malas berdoa. Daniel 21 hari berdoa dengan berpuasa, berkabung, tidak mandi. Artinya 21 hari itu Daniel kerjanya hanya berdoa. Dia masih alami pertentangan besar yang dia tidak tahu.
Dia tidak lihat, tapi mengenai doanya itu terjadi pertentangan besar. Di balik doanya terjadi sesuatu. Gabriel berperang melawan malaikat jahat. Gabriel pengaruhi Raja Persia, demikian juga malaikat jahat pengaruhi Raja Persia. Tetapi Daniel tetap sungguh-sungguh berdoa, sebab kerinduannya untuk pengampunan dan kelepasan. Daniel tahu apa yang terjadi nanti setelah Gabriel ceritakan. Demikian juga kita. Bagian kita adalah berdoa sungguh-sungguh untuk pengampunan dosa-dosa kita dan kelepasan. Berdoa untuk Yesus datang segera. Akan tiba waktunya saat malaikat menceritakan kepada kita apa yang terjadi saat kita berdoa. Apa yang terjadi saat kita berdoa sungguh-sungguh memohon pengampunan dan memohon kelepasan. Pada waktu dia ceritakan, bukankah suatu sukacita, menyatakan pada akhirnya kita menang, sama seperti Daniel. Pada akhirnya dia menang, pada akhirnya Gabriel menang, karena siapa datang? Mikael, pemimpin kita. Dan itu cerita nanti bila mana kita tiba di sorga. Sekarang tidak kita tahu apa yang terjadi. Saat kita berdoa, berdoa saja, berdoa sungguh-sungguh. Tapi ingat, di balik doa kita terjadi pertentangan besar. Ya. Karenanya bukan sekali-sekali berdoa. Umat sisa di zaman akhir ini, kita harus sering berdoa. Banyak berdoa. Seperti Daniel, berkabung berpuasa. Bahkan tidak mandi 21 hari hanya untuk berdoa. Perhatikan sebutan yang diberikan kepada Daniel. Daniel 9 ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. For thou art greatly beloved. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Ini adalah perkataan Gabriel kepada Daniel. Seorang yang sangat dikasihi. Dikasihi oleh siapa? Oleh Allah tentunya. Dan tidak hanya satu kali. Daniel 10 ayat 11 berkata, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Terjemahan bahasa Indonesia dalam ayat ini kurang lengkap. Kata yang sama dengan ayat sebelumnya harusnya diterjemahkan dengan sama dalam ayat ini. Harusnya berbunyi engkau orang yang sangat dikasihi, greatly beloved. Demikian juga dalam ayat 19, 3 kali dikatakan tentang Daniel bahwa dia adalah orang yang sangat dikasihi. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, seharusnya sangat dikasihi. Janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Namun, dalam beberapa terjemahan, Daniel 10 ayat 19 ini bukanlah perkataan Gabriel kepada Daniel, tetapi perkataan Mikael kepada Daniel. Pernyataan sangat dikasihi dalam Daniel 9 ayat 23, Daniel 10 ayat 11, dan Daniel 10 ayat 19 adalah perkataan dari sorga. Entah dari Gabriel, entah daripada Mikael, tapi itu semua pernyataan makhluk sorga, bahkan makhluk ilahi, yaitu Mikael. Baca ayat 18 untuk melihat apakah benar Mikael yang menyampaikan dalam ayat 19 ini. 3 kali Daniel disebutkan sebagai seorang yang sangat dikasihi, greatly beloved. Kenapa? Daniel 1 ayat 8 dan 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Apakah hanya karena makanan? Tentu tidak. Karena kalau hanya karena makanan, banyak di dunia ini aliran-aliran agama yang makan sehat. Perhatikan, Allah kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana tersebut. Artinya,
Allah membuat Ariok mengasihi Daniel. Allah memperhatikan Daniel sebab Allah mengasihi Daniel. Karena tujuan Daniel menolak makanan raja agar umur panjang, tidak sakit-sakitan. Apa disebutkan? Agar apa? Tidak menajiskan diri. Bangsa Israel makan daging? Makan daging. Ya, daging yang halal tentunya. Tetapi Daniel tahu makanan daging di Babel bukan seperti makanan daging di bangsanya. Dan kalau kita baca Roh Nubuat, Daniel memang di rumahnya sudah diajar untuk hidup bertarak. Jadi masalah daging bukan masalah buat dia. Tetapi kalau isu masalah daging, ya saya bukan menganjurkan makan daging ya. Nanti orang bilang, wah itu saudara Tambunan mengajarkan masalah daging lagi. Bukan. Yang saya mau sampaikan di sini adalah tujuan utama Daniel menolak makanan raja bukan dagingnya. Tapi dia tahu itu akan menajiskan dirinya. Kita harus hidup tidak najis. Salah satu yang menajiskan kita adalah makanan. Kemudian Daniel 4 ayat 9. Ini perkataan Nebukadnezar kepada Daniel. Hai Belsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Roh siapakah yang Raja Nebukadnezar maksudkan? Rohnya siapa? Rohnya Allah. Roh Allah yang kudus yang Raja Nebukadnezar maksudkan. Tetapi itulah yang Nebukadnezar pahami untuk menyebutkannya. Bahwa ada oknum yang memiliki roh yang kudus yang tinggal di dalam Daniel. Sehingga Daniel penuh dengan roh yang kudus itu. Dalam kamus bahasanya Nebukadnezar, oknum yang seperti itu disebut apa? Dewa. Apakah ada ayat yang menyatakan bahwa Daniel berusaha memperbaiki perkataan raja? Oh maaf raja, bukan dewa, tapi Elohim atau Yahweh. Nanti dia tersinggung Tuanku Raja, karena Tuanku Raja bilang dia dewa. Apakah ada ayat yang mengatakan demikian? Tidak ada. Daniel sama sekali tidak mengkoreksi perkataan raja. Sebab Daniel mengerti apa yang raja maksudkan. Bukan roh dewa-dewa Babel. Tetapi roh Allah yang kudus. Allah semesta langit yang Daniel gunakan. Daniel tahu roh yang dimaksudkan raja adalah rohnya Allahnya Daniel. Daniel mengerti konteksnya tanpa harus mengganti katanya. Tapi poin paling utama adalah Daniel dipenuhi dengan rohnya Allah. Itu syarat kedua untuk dapat sangat dikasihi. Selain tidak menajiskan diri, tapi juga dipenuhi oleh rohnya Allah. Agar kita sangat dikasihi. Selanjutnya, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ini adalah kesaksian tentang kehidupan Daniel. Daniel tidak najiskan diri, Daniel penuh dengan roh Allah yang kudus. Daniel setiap hari bertelut, berdoa, memuji Allahnya. Dan ini menjadi kesaksian bagi Raja Darius. Daniel 6 ayat 17 dan 21 berkata, sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkata kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Inilah dasarnya, saudaraku dalam Tuhan,
Daniel sangat dikasihi oleh Allah. Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 301, paragraf 1. Nabi Daniel adalah contoh dari pengudusan sejati. Hidupnya yang panjang dipenuhi dengan pelayanan yang mulia bagi tuannya, itu bagi Yesus. Dia adalah orang yang sangat dikasihi, Daniel 10 ayat 11, dikasihi sorga, dan dianugerahi kehormatan yang jarang diberikan kepada manusia fana. Kesetiaan Daniel kepada Allah Bapa dan anaknya yang menjadikan Daniel seorang yang sangat dikasihi sorga. Bagaimana dengan kita yang mengaku umat sisa? Adakah kita tidak menajiskan diri? Adakah kita rajin berdoa setiap hari memuji Allah kita? Adakah kita dipenuhi dengan roh Allah? Adakah kita hidup dipenuhi dengan pelayanan yang mulia bagi Allah Bapa dan anaknya? Kita hidup di masa hari pendamaian yang besar. Daniel 10, nasihat vital bagi kita. Perhatikan, Daniel 9 ayat 20 dan 21 berkata, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Dan meskipun Daniel berdoa 21 hari seperti tidak ada jawab, namun jawabannya sedang dalam proses. Sampai-sampai Mikael turut bekerja untuk jawaban doa Daniel. Begitu besar makna sangat dikasihi ini. Belum selesai berdoa, jawaban sudah tiba. Daniel sangat dikasihi, Yohanes sangat dikasihi. Keduanya sangat dikasihi. Keduanya mengabarkan tentang Yesus dan kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Keduanya mengabarkan tentang kelepasan. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita kabarkan? Adakah kita sangat dikasihi sorga? Satu lagi. Kutipan ini menyebutkan bahwa Daniel adalah contoh dari pengudusan sejati. Sehingga Daniel disebut orang yang sangat dikasihi sorga. Tetapi perhatikan kalimat lanjutan daripada kutipan ini dalam paragraf yang sama dikatakan. Namun kemurnian karakternya dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan hanya dapat disamai oleh kerendahan hatinya dan penyesalannya. Gantinya mengaku dirinya suci dan murni. Nabi yang terhormat ini menyamakan dirinya dengan orang-orang Israel yang benar-benar berdosa saat ia memohon kepada Allah atas nama bangsanya. Daniel rendah hati. Meskipun Daniel disebut yang sangat dikasihi sorga, tetapi dia tetap rendah hati. Perhatikan, karakternya murni, kesetiaannya tidak tergoyahkan, tapi tidak membuat dia sombong. Bahkan Daniel menyamakan dirinya dengan bangsanya yang benar-benar berdosa. Daniel memohon pengampunan akan dosa-dosanya itu. Ini nasihat penting bagi kita yang mengaku penyembah Allah yang benar. Perhatikan Nyonya White punya nasihat kepada seorang ibu yang baru bertobat. Ibu ini tadinya dari gereja Bala Keselamatan atau dikatakan dalam bahasa Inggris Salvation Army. Namun dia bertobat menjadi Advent dan berbakti pada hari Sabat pertama. Ibu itu bersuka cita mendengarkan pekabaran Nyonya White tentang doa Daniel dalam pasal 9. Ibu ini berkata berikut ini, dalam manuskrip Releases volume 18, halaman 17, paragraf 5. Dan doa Daniel itu betapa indahnya, betapa penuhnya, betapa sungguh-sungguhnya, betapa lengkapnya. Saat Anda memaparkan hasilnya di hadapan kami, saya benar-benar merasakan bahwa melalui Allah, Anda menempatkan kaki saya di atas batu karang yang kokoh. Siapa batu karang yang kokoh? Yesus. Ibu ini melihat pada waktunya White menjelaskan tentang doa Daniel, pesan utamanya siapa? Yesus. Begitu lengkap doa Daniel itu. Terhadap perkataan ibu ini, Nyonya White memberikan tanggapan dalam halaman 18 paragraf pertama.
Lalu saya ceritakan padanya hasil dari kerendahan hati Daniel dan pengalaman yang dialaminya. Saya merujuknya ke pasal 10 dari buku yang sama, di mana Daniel menceritakan kesan yang diberikan kepadanya oleh penglihatan itu. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Perhatikan Nyonya White katakan, hasil daripada kerendahan hati Daniel. Daniel berdoa memohon pengampunan dosa, bukan karena dia tidak berdosa dan dia minta ampun hanya bagi bangsanya. Tapi Daniel merasa dia berdosa sama seperti bangsanya. Dia tidak merasa lebih dengan dia sebagai yang sangat dikasihi. Tidak. Inilah teladan Daniel bagi kita. Inilah doa kita di masa hari pendamaian yang besar ini. Nah, tentang hal ini Nyonya White lanjutkan dalam paragraf 2 halaman 18. Ini saudariku, ya, dia lagi bicara kepada sang ibu. Ini saudaraku, kataku, akan menjadi kesan yang diberikan kepada mereka yang memiliki manifestasi roh Allah yang terbesar. Kita percaya kita memiliki roh Allah melalui apa? Roh anaknya. Dengan menerima roh Kristus kita menerima rohnya Bapa. Tidak satu pun kata-kata sombong yang mengandung harga diri akan diucapkan oleh mereka yang memiliki pengenalan tentang Allah yang benar dan tentang Yesus Kristus yang telah Dia utus. Dari mana kalimat ini? Yohanes 17 ayat 3, ayat tema kita. Tidak seorang pun yang memiliki konsepsi yang jelas tentang Allah akan merasa bangga dengan dirinya sendiri. Saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini, saya sudah itu. Tidak ada. Daniel tidak pernah mengatakan demikian. Itulah teladan bagi kita, umat sisa, umat penyembah Allah yang benar. Tidak perlu penjelasan, tidak perlu komentar. Mari kita renungkan kalimat ini. Bila mana kita mengenal Bapa dan anaknya, tidak satupun kata sombong, tidak satupun kebanggaan dari diri kita. Selanjutnya, dalam halaman 18 paragraf 2. Inilah kesan yang diberikan kepada orang yang 3 kali disebut sangat dikasihi. Karena ia penuh penyesalan, setia dan benar. Si ibu menjawab, betapa sulitnya untuk mati bagi diri sendiri dan mengangkat salib Kristus. Namun saya bersyukur kepada Tuhan dengan hati, jiwa, dan suara atas kemenangan baru yang diperoleh ini. Sang ibu dari bala keselamatan ini mengalami pertobatan dan pembaharuan karena mendengar pekabaran dari Nyonya White tentang Daniel 9 dan 10. Dia bersuka cita. Bagaimana dengan kita yang mengaku umat yang sisa? Umat penyembah Allah yang benar? Daniel tidak menajiskan diri, hidup dalam doa. 3 kali sehari dia berdoa, dipenuhi oleh roh Allah, memohon pengampunan akan dosa, bukan hanya dosa bangsa, tapi dosa dirinya. Memohon kelepasan, yaitu kelepasan dari perhambaan, entah perhambaan dosa, perhambaan jasmani. Sangat dikasihi, dan dia rendah hati. Dan siapa yang selalu menyertai dan bahkan membawa kemenangan dalam kehidupan Daniel? Mikael, anak Allah, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Dalam Daniel kita temukan 3 kali nama Mikael disebutkan. 2 kali dalam pasal 10 dan 1 kali dalam pasal 12. Namun sayang jarang orang membahas pasal 10 ini. Orang lebih senang dengan lambang-lambang, lebih senang dengan tahun-tahun. Padahal 2 kali Mikael disebutkan dalam pasal 10. Sebab Mikael inilah yang membawa kemenangan dari pergumulan Daniel 21 hari penuh. Dan semua tentang umat yang sisa. Kehadiran Mikael adalah untuk umat yang sisa. Daniel adalah perwakilan umat sisa. Dan dalam pasal 12 adalah umat sisa yang mengalami kesesakan sesudah pintu kasihan ditutup. Karenanya Daniel 10 ayat 12 berkata,
Namun aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tertulis dalam kitab kebenaran. Tidak seorang pun mampu berada di pihakku terhadap semuanya ini, kecuali Mikael pemimpinmu. Ayat ini saya ambil dari versi Modern Bible, Indonesian Modern Bible. Saya lebih memilih terjemahan Modern Bible ini karena disebutkan tidak seorang pun yang mampu berada di pihakku terhadap semuanya ini kecuali Mikael pemimpinmu. Gabriel bilang sama Daniel, tidak ada satu orang pun yang bisa tolong saya, yang mampu tolong saya dan kita semua ini, umat yang sisa ini, kecuali Mikael. Dalam terjemahan baru yang bagian bawah dikatakan, tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka. Seperti kurang pas. Ya. Karena yang dihadapi sekarang ini pertentangan besar. Yang kita hadapi ini pertikaian besar. Harus ada seseorang yang mampu berperang untuk kita. Itu sebabnya saya pilih yang Indonesia Modern Bible. Saudaraku dalam Tuhan, hanya Yesus, Mikael, yang mampu untuk menghadapi semuanya di zaman akhir ini. Di masa hari pendamaian yang besar. Karenanya, kiranya doa Daniel menjadi doa kita, doa umat-umat yang sisa. Kiranya teladan hidup Daniel menjadi bagian hidup kita. Karena kelepasan segera tiba. Redemption draweth nigh. Mari kita bertelut dan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan tolong kami adalah umat-umat yang menyembah Allah yang benar. Kami masih lemah, kurang berdoa, masih menajiskan diri, apalagi kurang rendah hati. Tuhan campur tangan. Kami percaya kelepasan segera tiba. Oleh karenanya, biarlah teladan Daniel, doa Daniel menjadi bagian kami. Sebab satu-satunya oknum yang dapat membawa kami ke dalam kemenangan, yang dapat melepaskan kami, hanya Mikael, anak Allah yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sebab Kristus dalam kami itulah jaminan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.